sekarang kita akan masuk menuju KPK dan FPB. Sebenarnya ini KPK FPB itu di kelas 3 kalian dan kelas 4 pun sudah belajar kan harusnya. Cuma Pak Teo ulangin sedikit lah ya supaya kalian bisa mengingat lagi gitu. Nah, yang pertama nih, apa itu FPB? FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi didapatkan dengan cara mencari faktor yang sama dan paling besar di antara faktor-faktor yang lain. Contohnya nih, contohnya adalah 10 dengan 6 mempunyai FPB 2. Terus caranya gimana Pak? Nah, 10 dengan 6 ini cara mencarinya adalah dengan menggunakan pohon faktor. Kita lihat nih, 6 dan 10 pohon faktor seperti ini. Nah, ya kan? Nah, 6 dan 10 itu adalah kalau 6 mempunyai faktor 2 dan 3. Kalau 10 mempunyai faktor 2 dan 5. Nah, setelah itu kalian cek yang sama yang mana. Nah, yang sama kan 2 doang itu berarti 2 dan 2-nya 6 dan 2-nya 10 kan sama tuh, berarti FPB-nya adalah 2. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi yang pertama adalah cari bilangan yang sama, lalu catat. Kemudian, nah ini yang perlu kalian tahu. Jika ada lebih dari satu yang sama, maka kalikan angka yang sama jika keduanya sama. Ya, contoh lain nih. Carilah nilai FPB dari 24 dan 18. Jawabnya, sekarang kita cari dulu 24. Nah, dan 18, kamu lihat di sini. 24 dan 18 itu, ya kan? Itu sudah ada 24 seperti itu, 18 seperti itu. Nah, sekarang kamu cek di sini nih. Nah, itu angka 3-nya, ya kan? Angka 3-nya itu kan sama, terus angka 2-nya juga sama. Nah, sekarang yang perlu kalian ketahui adalah ini. Di sini, ya kan? Di sini, nah, di sini ini kan masih ada 3 tuh. Tapi kok nggak dimasukkan kenapa? Karena di sini sudah tidak ada 3-nya. Jadi ini juga tidak dimasukkan. Begitu pula ini nih. Di sini ada 2. Di sini juga ada 2. Tapi nggak dimasukkan kenapa? Karena di sebelah sana angka 2-nya sudah habis. Sehingga yang dimasukkan adalah 2-nya cuma 1 dan 3-nya cuma 1. Berarti FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Itu adalah cara mencari FPB. Jadi perhatikan, jadi kita tidak asal memasukkan angka yang sama ya kan, tapi dimasukkan adalah dengan cara seperti ini nih. Kamu cek di sini, apakah di sini ada enggak? Kalau di sini masih ada, berarti silakan. Nah, ini nih di sini. Nah, ini kan di sini sebelah sini kan ada tuh. Berarti boleh. Tapi kalau di sini ini enggak ada, berarti ya tidak boleh. Begitu pula dengan ini, meskipun di sini masih ada 2, tapi kalau ada di sini sudah enggak ada lagi, ya berarti 2-nya nggak boleh dimasukkan, cuma 2 doang ini masuk ke sini gitu ya. Jadi cuma 1 maksudnya. Kenapa cuma masuk 1? Karena di sebelah satunya tidak ada. Nah, sekarang berarti FPB dari kedua bilangan tersebut adalah 6 karena 2 kali 3 sama dengan 6. Sekarang contoh lain nih. Carilah nilai FPB dari 24 dan 36. FPB dari kedua bilangan tersebut adalah 12. Nah, bagaimana sih cara menjawabnya? Sekarang kita cek nih. Pak Teo cari dulu 24 dan 36. Nah, kamu cek di sini, ya kan? Di sini Pak Teo sebutkan FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Loh Pak, kok di sini 2-nya ada 2, sedangkan tadi 2-nya kan sama juga, tapi cuma ada 1. Nah, rahasianya ada di sini. Nah, kita lihat. Yang pertama ada 2 di sebelah situ ya. Di kanan ada, di kiri ada, di 24 ada, di 36 ada. Nah, yang kedua adalah ini. Tuh, ada lagi enggak? Di situ kanan ada, kiri ada, maka ditulis lagi. Kemudian di sini 3. 3 di situ ada 1, di situ ada 1. Nah, terus bagaimana dengan 3 yang ini? Nah, karena di sininya tidak ada, ini kan udah kepakai. Jadi kan udah kepakai tuh di sebelah kanannya. Di sini kan nggak ada 3 lagi. Berarti ini tidak bisa masuk. Begitu pula dengan 2 yang ada di sini. Di sini ada 2 lagi, tapi di sini nggak ada 2 lagi. Berarti 2 yang di sini tidak bisa masuk. Jadi yang dipakai 2-nya hanya sejumlah 2 saja. Jadi 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Gitu ya.
Kalau tidak ngerti silakan diulang lagi. Kalau masih nggak ngerti silakan bertanya kepada Pak Theo. Kemudian sekarang kita masuk ke KPK. Apa sih KPK itu? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini didapatkan dengan menambahkan angka hingga mendapatkan angka yang sama yang paling kecil. Contohnya ya, 2 dan 3 mempunyai KPK 6. Nah, ini gimana sih maksudnya? Nih Pak Tio jelasin. 2 sama ditambah 2 ya. Berarti berapa? 4, ya kan? Tambah 2 lagi menjadi 6, tambah 2 lagi menjadi 8, ya kan? Bagaimana dengan 3? 3 tambah 3 berarti berapa? 6 tambah 3 berarti berapa? 9. Nah, di sini sudah ada yang sama, ya kan? Nah, gara-gara itulah maka KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, ini nih jawabannya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Ya, tapi kalau itu bilangan yang kecil enak ditambah-tambah, terus bagaimana kalau bilangannya gede-gede, ya kan? Nah, ini untuk mencari KPK sama juga seperti tadi, carilah faktornya, kemudian kalikan semua bilangan. Jika ada yang sama maka ambil dari satu angka yang sama dan terbesar. Kita lihat contoh ya. KPK dari 24 dan 18. Nih KPK dari 24 dan 18. Langkah pertamanya adalah cari dulu pohon faktornya, ya kan, ada 24, 4, 6, 2, 2, 2, 3. Lalu itu 18, 3, 6, 2, 3. Nah, caranya menulis adalah 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Kenapa kok seperti ini? Kenapa seperti ini? Kan ini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3, ya harus ditulis semuanya, ya kan? Kemudian kali 3. Nah, biar memudahkan di sini diberi tanda kurung. Selanjutnya yang bagaimana yang 18? 2 kali 3 kali 3. Nah, di sini kamu cek, ya kan? Di sini 2-nya kan ini nih. Nah, kemudian 3-nya masuk ke sini, di sini 3-nya juga masuk ke sini, ya kan? Jadi 2 kali 3 kali 3. Kita cari. Nah, kita lanjutkan. 24 itu 2 kali 2 kali 2 kali 3 dan 18 itu 2 kali 3 kali 3. Tapi KPK-nya adalah 72. Caranya adalah 2 kali 2 kali 2 terus dikali 3 kali 3. Jadi 8 kali 9 sama dengan 72. Kok bisa, Pak? Kan itu sama-sama 2 lah. Kalau 2 gimana? Nah, kita lihat yang setelah ini nih. Nah, ini di sini sama-sama 2, maka sama angkanya. Kalau sudah sama angkanya berarti ambil yang paling banyak. Yang ambil yang sebelah kanan apa sebelah kiri? Tentu saja yang sebelah kiri. Nah, karena di sini 2-nya ada 3 buah, yang di sini cuma 1 buah, yang sebelah kanan itu, maka diambillah yang sebelah kiri. Kemudian yang kedua 3, sama seperti tadi ya. Kan di situ ada 3, di sana juga ada 3. Ya berarti langsung. Nah, ini yang di sebelah kiri lebih sedikit, maka yang dipakai adalah yang sebelah kanan. Itu jelas ya? Itu adalah cara untuk mencari KPK. Nah, bisa juga ditulis 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 itu kan istilahnya terlalu panjang ya. Kalau misalnya cuma 3 atau 2 enak, tapi kalau 2-nya ada 5 buah gitu atau ada 10 buah gitu kepanjangan. Nah, maka dari itu KPK ini bisa ditulis menjadi apa? 2 pangkat 3. Nah, kenapa di sini 2 pangkat 3? Nah, kenapa di sini ya kan? Karena di sini berapa? Ada 1, 2, 3. Total ada berapa? 3. Maka ditulis menjadi 2 pangkat 3. Nah, sedangkan yang ini 3 kali 3 ini kan 3-nya ada 2. Ya berarti di sininya juga ada 2. Gitu ya. Itu adalah caranya menulis. Nah, kamu biasakan menulis yang seperti ini. Yang seperti ini jangan. Kalau misalnya cuma dikit nggak apa-apa, tapi biasakan nulis yang pakai pangkat-pangkat. Gitu. Selanjutnya, kita coba lagi. Carilah KPK dari 21 dan 6. Nah, itu sudah Pak Tio tulis langsung ya. 21 itu 3 sama 7. Berarti 2 kali 21 itu 3 kali 7. Sedangkan kalau 6 itu 2 kali 3, berarti KPK-nya adalah 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42. Lah, kok bisa Pak? Yang pertama kita cari tuh 2. Ya kan?
kan nggak ada tuh yang sama. Kalau KPK dimasukkan semua, kalau FBB harus cari yang sama. Nah sekarang yang ini 2 tuh jadi 2 kan. Selanjutnya apa angkanya? 3. Tapi karena di sini sama angkanya berarti ambil salah satu saja. Kemudian setelah 3 berapa? 7. Nah berarti itu adalah 42. Gitu ya. Sekarang kita latihan 1. Coba sekarang carilah KPK dari 20 dan 12. Nih di sini 20 itu 4 kali 5 22, 24 itu 3 8 2. Nah, seperti ini nih. Berarti 20 itu 2 pangkat 2 kali 5 dan 24 itu 2 pangkat 3 kali 3. Berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Kenapa seperti itu? Diingat-ingat bahwa kalau misalnya ada yang sama, nah ini yang sama kan? Set set. Nah, berarti kalau yang sama itu berapa? Kan 2. Berarti di sini cari yang paling gede. Yang paling gede yang mana? Yang paling gede kan yang ini. Ya kan? Berarti yang paling besar dimasukkan ke sini. Nah, menjadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 120. Ya, itu adalah tentang KPK dan FBB. Nah, anak-anak, itu adalah pelajaran kita tentang KPK dan FBB ya kan. Itu pelajaran KPK FBB. Kalau misalnya kalian masih belum mengerti, silakan kamu cek kembali video ini, diputar kembali. Kalau memang masih belum mengerti lagi ya silakan bertanya kepada Bapak Ibu guru. Nah, ini kalau kalian boleh bertanya kepada Pak Theo yang anak-anak 5B ya. Nah, itu adalah materi kita kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye.